Masang ban belakang motor Jupiter MX itu kelihatannya gampang, tapi kalau urutannya salah, roda bisa miring dan cepat aus. Di video ini saya tunjukkan cara memasang ban belakang motor Yamaha Jupiter MX 135, MX lama, MX Old, atau OJMX. Jupiter MX khusus model lama yang masih memakai rem tromol. Fokus kita di urutan pemasangan ban yang benar, mulai dari susunan komponen sampai roda terpasang dengan presisi dan rapi. Halo sahabat, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Semoga rezekinya melimpah. Amin. Kita mulai saja video cara pasang ban belakangnya. Motor yang kita gunakan kali ini adalah Yamaha Jupiter MX 135 atau yang disebut Jupiter MX lama, MX Old, atau OJMX. Untuk proses melepas ban belakang, videonya sudah saya bahas sebelumnya, ada di channel ini. Kita mulai dari menyusun komponen ban belakang. Biar rapi, kita mulai dari sisi sebelah kiri motor. Di posisi paling kiri ada spacer kiri. Ciri spacer ini ada garis lingkarannya. Bagian yang ada garis ini masuk ke dalam karet nep gear. Di dalam nep gear sudah ada laker atau bearing. Karena di sini tidak kita bongkar, posisinya aman dan tidak berubah. Setelah itu ada kolar atau selongsong. Ujung yang lancip masuk ke dalam gear dan harus nempel ke laker gear. Ujung yang datar menghadap ke laker roda sebelah kiri, harus nempel juga. Di tengah lubang velg roda ada bos atau selongsong panjang. Urutannya jelas ya. Laker roda kiri, bos, laker roda kanan. Di sisi paling kanan ada spacer kanan. Spacer ini polos, bentuknya seperti tabung. Spacer kanan dan kiri tidak sama, jadi pastikan tidak tertukar. Semua posisi komponen ini harus nempel rapat, atau istilahnya plek ketiplek. Ya, intinya harus nempel rapat. Kalau ada bagian yang tidak rapat, nanti bisa mempengaruhi posisi roda. Sekarang kita masuk ke pemasangan roda. Langkah pertama, pasang dulu rantai ke gear. Langkah ini sering terlewat, dan kalau lupa, kerjaannya bisa 2 kali. Setelah rantai terpasang, posisikan spacer kiri di antara gear dan swing arm kiri. Sekarang kita masukkan as roda. Di kondisi normal, as roda dimasukkan dari sisi kiri. Di motor ini saya masukkan dari sisi kanan karena menyesuaikan kondisi bos yang ada. Kondisi bos saya kurang panjang sehingga tidak rapat antara laker roda kiri dan kanan. Untuk itu saya tambahkan ring sebagai ganjalan agar bos bisa rapat. Posisi ring di sebelah kanan, makanya saya masukkan as roda dari sisi kanan. Jika dimasukkan dari arah kiri, as roda susah masuk karena mentok ring. Dorong as roda sampai menembus
ke sisi satunya. Setelah as roda keluar, pasang spacer kanan dan arahkan ke lubang swing arm kanan. Kalau perlu, boleh dibantu diketuk pelan di bagian kepala baut as. Kalau as roda sudah mentok, kita pasang mur as roda. Kencangkan dulu pakai tangan, belum perlu pakai kunci. Nanti pengencangan akhir bisa disesuaikan setelah roda rapi di posisinya. Pasang kawat rem dan pengunci rem tromol. Jangan lupa kencangkan rantai dan setel rem. Khusus untuk cara setel rem dan rantai, saya buatkan video terpisah. Tujuannya biar durasi video tidak terlalu panjang yang bisa bikin penonton bosan. Selain itu, penonton lebih nyaman karena langsung mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Saatnya kita kencangkan mur as roda. Sekarang kita cek hasil pemasangannya. Putar roda belakang, pastikan roda bisa berputar normal dan posisinya rapi. Kalau semua komponen terpasang dengan benar, roda akan duduk presisi dan siap digunakan. Rahasia dari pemasangan ban belakang ini adalah fokus di urutan. Jangan sampai salah. Pelan-pelan dan pastikan komponen terpasang dengan benar dan presisi. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi pengalaman, tulis saja di komentar. Kalau video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe, biar nggak ketinggalan video DIY motor lainnya. Jangan lupa share ke sosial mediamu ya, karena sedikit dari kita, sederhana buat kita, bisa jadi itu hal yang sangat bermanfaat buat orang lain. Tetap semangat berbagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.